Kembali lagi dengan saya Sans di Sans Film. Semoga kalian semua sehat selalu di tengah cuaca yang dingin dan juga gede angin seperti ini ya. Nah, pembahasan kali ini tidak kalah menarik dibanding dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, di mana kejadian ini terjadi di negara Denmark kepada seorang jurnalis yang memiliki segudang prestasi, dan di puncak karirnya ini dia dihentikan paksa oleh seorang pengusaha kaya raya yang menurut saya pengusaha ini sangat jenius. Apa yang terjadi sebenarnya kepada jurnalis ini? Jadi si pengusaha ini mengundang jurnalis itu untuk melakukan wawancara di kapal selam milik pribadinya sendiri. Buset, kaya raya gak tuh? Nah, di situ bukannya wawancara, malah hal yang menyeramkan terjadi kepada si jurnalis. Kepala, pundak, lutut, tangan, kaki, semuanya dipisah lalu dibuang ke laut. Kisah selengkapnya akan saya sampaikan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sans Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jurnalis itu bernama Kim Wall yang lahir pada tanggal 23 Maret 1987 di Swedia. Dia ini dikenal dengan jurnalisme investigatifnya yang sangat mendalam dan juga berani mengangkat isu-isu global seperti konflik budaya, krisis lingkungan, dan juga keadilan sosial. Kim Wall ini meraih gelar sarjananya dari London School of Economic and Political Science di Beijing, Cina. Pada tahun 2012, si Kim ini pindah ke Amerika Serikat dan melanjutkan pendidikannya hingga mendapatkan gelar ganda sarjana dalam bidang jurnalisme dan hubungan internasional dari Columbia University di New York City. Sedangkan pengusaha itu sendiri bernama Peter Madsen yang lahir pada tanggal 12 Januari 1971 di Denmark. Jadi dia ini pribumi ya. Dia adalah seorang insinyur sekaligus penemu. Nah, dia ini bersekolah di jurusan teknik dan dikenal dengan sebutan insinyur otodidak. Dia ini sangat tertarik dengan eksplorasi luar angkasa dan juga teknologi. Dia sempat membuat roket, dan juga yang membuat dia terkenal itu adalah membuat 3 kapal selam. Yang pertama UC-1 Freya, yang kedua UC-2 Kraka, dan juga yang ketiga UC-3 Nautilus. Ini adalah hal yang mustahil kalau buat otodidak ya, kalau dia tidak jenius. Jadi si Peter Madsen ini termasuk golongan jenius yang bisa membuat kapal selam dengan otodidak. Termasuk Nautilus. Nautilus ini dikerjakan sendiri oleh Peter Madsen selama 3 tahun coy, dan menghabiskan dana sebesar 200.000 US dollar. Awal mula pertemuan Kim dan Peter ini bermula ketika Kim menghubungi Peter pada bulan Maret dan juga April di tahun 2017 setelah melakukan kerjasama dengan salah satu media massa terkenal pada waktu itu, yaitu Wired, untuk melakukan wawancara tentang perjalanan karir dari Peter serta banyak hal menarik lainnya termasuk pembuatan Nautilus. Nah, di Nautilus inilah terjadi kejadian itu, cok. Setelah beberapa bulan menunggu, akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2017, Peter menghubungi balik Kim, lalu mengundang Kim untuk melakukan wawancara di dalam kapal selam Nautilus. Ini adalah kesempatan langka untuk Kim sendiri, jadi dia langsung menyetujuinya meskipun nanti di dalam kapal selam itu hanya ada mereka berdua saja ya. Kim berangkat ditemani dengan kekasihnya yang bernama Ole Stobe di jam 7 malam. Waktu itu Kim langsung pergi dengan Peter di jam 8 malam. Stobe masih berkomunikasi dengan Peter seperti ya, kayak hati-hati ya sayang, jangan lupa semangat, aduh hati-hati ya, semangat ya, kayak gitu. Namun setelah itu tidak ada sedikit pun komunikasi, jadi semuanya hilang kontak. Begitu Kim dihubungi, dia tidak bisa dihubungi sama sekali. Stobe sangat sabar menunggu kedatangan Kim meskipun sudah 2 jam berlalu. Namun semakin lama, Stobe ini sangat khawatir kepada kekasihnya itu, sehingga dia memutuskan untuk melaporkan ke polisi tentang kehilangan Kim bersama dengan Peter di dalam kapal selam Nautilus di jam 1.43 dini hari waktu setempat ya. Setelah mendapatkan laporan seperti itu, mereka langsung menanggapinya dengan sangat serius. Polisi mengerahkan helikopter dan juga perahu untuk mencari Nautilus. Nah, ini baru polisi ya, cok. Mereka langsung bergerak cepat jika ada warganya yang dalam bahaya ya. Polisi sangat kesulitan mencari Nautilus karena di dalam Nautilus itu tidak terdapat navigasi sistem. Namun akhirnya pada jam 10.30 tanggal 11 Agustus, Nautilus terlihat di Teluk Koge di Tenggara Amager oleh mercusuar Drogden.
Setengah jam kemudian, tepatnya jam 11 siang, Nautilus langsung tenggelam. Namun beruntung Peter berhasil menyelamatkan dirinya dan berenang menghampiri kapal polisi. Waktu itu tidak ada Kim sama sekali, jadi hanya ada Peter saja. Nah, penyelamatan ini sekaligus penangkapan Peter dengan dugaan kelalaian pembunuhan tanpa mayat. Waktu itu Peter telah bersaksi bahwa dia telah menurunkan Kim di sebuah restoran di darat pada jam 10 malam. Namun mereka tidak percaya begitu saja kepada si Peter ini. Sampai akhirnya keesokannya Nautilus diangkat dari laut dan di luar dugaan, di sana mereka menemukan bercak darah yang sudah mengering. Peter langsung mengubah kesaksiannya. Dia mengatakan bahwa Kim ini kejedot pintu plaka kapal selam yang seberat 70 kg. Karena panik, dia pun langsung membuang Kim ke laut. Jadi perubahan kesaksiannya ini semakin membuat polisi tidak mempercayai si Peter ya. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Agustus 2017, seorang pesepeda menemukan potongan tubuh bagian perut dengan penuh luka tusuk kisaran 15 tusukan, tepatnya kebanyakan di daerah selangkangan ya. Di situ juga ditemukan sebuah logam yang diduga digunakan untuk pemberat. Setelah melalui hasil tes DNA, ternyata itu adalah Kim, cok. Setelah ditemukannya potongan-potongan tersebut, si Peter ini kembali merubah kesaksiannya. Dia mengatakan bahwa Kim menghirup sebuah gas beracun saat dia berada di dek. Karena sulit mengeluarkan tubuh Kim, dia pun memulai potongan-potongan itu. Hal ini tentunya membuat polisi semakin tidak percaya kepada si Peter tentunya ya. Pada tanggal 4 Oktober, polisi menyelidiki komputer milik Peter. Nah, di sana ditemukan ada video yang memperlihatkan seorang perempuan dieksekusi. Itu bukan Peter sih, cuman ini adalah kejadian nyata, bukan film ataupun rekayasa ya. Pada tanggal 6 Oktober, polisi terus melakukan pencarian. Mereka langsung mengerahkan penyelam handal ya, bukan pengocok handal tapi. Nah, anjing pelacak juga, dan mereka berhasil menemukan plastik-plastik yang mengambang di laut yang berisi kepala, kaki, dan juga baju, gergaji, pisau, dan sebuah logam untuk pemberat mungkin juga sama ya. Sebuah logam. Jadi sama kayak yang ditemukan sebelumnya, ada logamnya buat pemberat gitu. Di tanggal 22 dan 28 November juga ditemukan sepasang tangan dari Kim. Peter yang terus mengubah-ubah kesaksiannya ini, tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Dari kepala yang kejedot pintu plaka 70 kilo, kepala Kim tidak ditemukan luka tersebut. Dan juga Peter mengatakan bahwa Kim keracunan gas, namun di paru-paru Kim tidak ada indikasi bahwa dia sudah keracunan. Di tanggal 16 Januari 2018, Peter dituntut atas 3 dakwaan cuy. Namun ini tidak bisa saya sebutkan ya. Sidang dimulai pada tanggal 8 Maret di pengadilan Copenhagen, dan pada tanggal 25 April, Peter dihukumi jatuhan seumur hidup atas 3 dakwaan tadi yang tidak akan saya sebutkan ya, karena sensitif cok. Jaksa juga menduga bahwa Peter melakukan penyiksaan dan melakukan berbagai macam hal kepada Kim di dalam kapal selam tersebut. Bahkan seorang psikolog pun menyebutkan bahwa si Peter ini seorang psikopat narsistik ya, kalau gak salah. Koreksi kalau misalkan saya salah ya. Pada bulan Agustus 2018, Peter ini dirawat di rumah sakit setelah dia dihajar oleh narapidana lain yang berusia 18 tahun cok. Dan dia juga telah mengakui bahwa dia telah membunuh Kim di dalam dokumenter Denmark. Pada tanggal 20 Oktober 2020, Peter ini sempat melarikan diri dari penjara setelah mengancam psikolog menggunakan pistol mainan mungkin ya, dan juga dia mengatakan bahwa memiliki sabuk bom sehingga polisi mengerahkan gegana ataupun penjinak bom. Namun tetap saja setelah 500 meter dia kabur, polisi berhasil menangkapnya kembali dan memasukkan kembali dia ke penjara. Dari penyidikan polisi tentang video yang ditonton oleh si Peter ini, mengajarkan kita untuk memilih tontonan apa saja yang boleh kita tonton, karena apa yang kita konsumsi, apa yang kita tonton itu mempengaruhi kepada diri kita sendiri ya. Tetap bijak dalam memilih tontonan, apalagi untuk anak-anak ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai ini. See you next